continue. Sebenarnya rencananya awalnya apa yang saya sampaikan sekarang ini berjudul sahabatku dalam kelemahan, Roh Kudus sahabatku dalam kelemahan. Tapi saya ganti ya, saya kok rasa dorongannya beda. I want to talk about something else yang berhubungan dengan itu. Saya beri judul yang baru, Holy Spirit my best friend, Roh Kudus sahabat karibku. Sambil saya mau perkenalkan kembali 2019, saya menulis buku ini, Holy Spirit my best friend. Ini di toko online sudah ludes semuanya. Jadi kalau orang yang masih pesan itu harus tunggu sebentar ya, 1-2 minggu. Di sini masih ada beberapa fisiknya, kalian bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali di luar sana. Buku ini menceritakan hubungan saya dengan Roh Kudus gimana, semoga bisa jadi impartasi dalam hidupmu. Saya banyak cerita di sini, up and down saya, mengenal Roh Kudus itu siapa. Semua sesuai dengan firman Allah, termasuk hal-hal yang agak rumit dijelaskan jadi mudah tentang bahasa roh atau bahasa lidah. Saya jelaskan semua di sini. Saya harap kalian bisa memperolehnya supaya jemaat sendiri dapat roti bukan remah-remahnya, ya. Ini ada di luar sana. Mari kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal 19 sambil dibuka. Hari ini di live streaming langsung di YouTube-nya gereja AOG tentunya dan juga di YouTube saya. Jadi kalian yang tidak hadir di ibadah sebelumnya, saya berikan judul, saya bicara tentang hormon, menjaga urapan. Gimana bisa menang terhadap kebiasaan buruk. Gimana bisa mengalahkan godaan seksualita. Saya kasih tips dan langkah-langkah praktis. Gimana menjaga kekudusan. Dan menjaga kekudusan itu ternyata ujungnya bukanlah perintah Allah jangan ini, jangan itu. Tetapi ujungnya adalah pemakaian Tuhan. Setiap anak muda butuh pesan itu, sekarang sudah bisa langsung didengarkan di YouTube. Karena tidak ditutup, tetap dibuka. Nanti pulang aja dengarkan khotbah saya sebelum ini di AOG Teen sebelumnya. Sebab kita semua harus menjaga kekudusan. Supaya urapan Tuhan tidak bocor dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan memakai kita dengan caranya yang heran. Tapi sekarang saya mau bicara tentang Roh Kudus dalam hubungannya dengan Rasul Paulus. Holy Spirit my best friend. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-1. Paulus di Efesus, saya bacakan hanya 7 ayat saja. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Paulus ini cinta Roh Kudus. Kalau mengasihi Yesus, ya iyalah kita orang Kristen. Bukankah Paulus dalam perjalanan ke Damaskus melihat terang, lalu di balik terang itu ada suara berbicara kepada dia secara audible telinga. Kenapa Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia jatuh, entah dia sedang berjalan jatuh ke tanah, atau dia naik kuda, lalu terlempar daripadanya. Setelah itu Paulus berkata, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Lalu di situ kalimat berikutnya yang mengubah hidupnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Siapa menyelamatkan Paulus? Ya Tuhan Yesus lah. Ya Tuhan Yesus. Kalau saya menjelaskan Allah Tritunggal dengan cara teologis sekalipun tidak akan pernah memuaskan.
Salah satu misteri terbesar yang jadi kesalahpahaman banyak orang non-Kristen terhadap iman kita adalah Allah orang Kristen ada 3. Not really. Not really. Menjelaskan Allah Tritunggal seperti matahari itu wujudnya Bapa, terangnya itu Kristus, lalu sinarnya yang sampai ke bumi itu Roh Kudus juga enggak tepat-tepat sekali. Susah menjelaskannya. Allah kita bukan 3 tapi 1. Namun Yesus berbicara dengan jelas bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Lalu Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi aku untuk pergi kepada Bapa, supaya penghibur itu, aku akan meminta kepada Bapa, memberikan kepadamu penolong yang lain. Dan dia akan mengingatkanmu atas semua perkataanku, dia akan memuliakan aku, dia tidak akan memberitakan sesuatu dari dirinya, tapi apa yang dia terimanya daripadaku, dialah roh kebenaran itu. Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan sebuah perbedaan yang dahsyat sekali. Waktu Tuhan Yesus dituduh mengusir setan pakai kuasa Beelzebul, mengusir setan pakai kuasa setan, ceritanya gitu, orang Farisi itu jahat. Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, maksudnya Yesus Kristus anak Allah, masih oke-oke aja karena mungkin orang itu nggak ngerti apa yang dia katakan. Atau dia belum waktunya bertobat. Tapi siapa menghujat Roh Kudus, tiada ampun bagi dia, dia telah melakukan dosa yang kekal. Nggak membingungkan kok, kalau kita kenal Tuhan ya. Kita kalau kenal Tuhan itu, kita pasti bisa meresapi pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dengan mudah. Tanpa otak kita itu bisa sepenuhnya memahami. Gampang-gampang gini aja lah. Kalau kita berdoa, asal kita jangan panggil Tuhan Santa Claus. Jangan panggil aneh-aneh, Ibu Sorgawi atau apa. Sesuai dengan Alkitab saja. Tuhan Yesus ajari kita untuk berdoa Bapa kami. Kita bisa panggil dia guru, Tuhan Yesus, Allahku, gembalaku yang baik. Asal Alkitabiah, kalau ujungnya stempelnya, terakhirnya tekan tombol send-nya, atau kirim chat kita itu, di dalam nama Yesus itulah tombol yang memastikan doamu sampai kepada Allah yang hidup. In Jesus name, dalam nama Yesus, nggak usah bingung. Ini sampai ke Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah itu satu. Kalau aku berdoa di dalam namanya, Yesus berkata, berdoalah di dalam namaku. Itu sampai ke telinga Bapa. Tetapi ada orang tanya sama saya, bagaimana kamu bisa menjelaskan Allah Tritunggal? Suatu hari saya menjelaskan begini, simple saja. Gini ya bro, saya ngomong sama teman saya waktu di Vancouver, Kanada. Sebagai siswa teologi, saya tidak kurang berteologi. Saya ngerti, siang malam pagi petang di seminari yang saya pelajari adalah Alkitab. Tapi untuk menjelaskan, saya hanya bisa menjelaskan secara pribadi. Saya bilang, bagaimana aku tidak mencintai? How could I not love the Father God? For God loves the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Saya bilang, bagaimana mungkin saya nggak mencintai Bapa di sorga? Ketika saya berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya cinta padanya. Orang menganggap Bapa itu jahat, seperti hakim yang siap untuk mencambuk kita karena kita orang berdosa. Menurut siapa? Itu kan menurut setan yang membisikkan ke telingamu. Itu condemnation, itu adalah tuduhan kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Yohanes 3:16, dia memberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bilang, how could I not love the Father God? Bagaimana mungkin saya tidak mencintai Allah Bapa di sorga? Itu idenya mengutus Yesus untuk mati bagiku. Yang pertama-tama dapat thank you ya Bapa yang mengutus putranya. Tapi Allah Bapa mengutus putranya itu seperti Abraham mau mempersembahkan Ishak di atas altar. Ishak kan gak lari kan, Abraham sudah cepek tuh umurnya, cepek lebih. Ishak udah bisa lari, dia bukan bayi. Gak ada ceritanya, maka bergelutlah Ishak dengan Abraham, lalu terkilirlah kaki bapaknya yang sudah tua. Gak menang lah ya. Ishak dengan rela, Yesus diutus ke bumi. Tidak melawan, selalu berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doa di Getsemani. Karena Yesus Kristus anak Allah itu juga
100% Allah, ya kan? Bapa dan aku adalah sama. Tidak ada keretakan pada Tuhan yang kita sembah. Ajaib bukan? How could I not love the Son of God? He gave His life for me. Bagaimana mungkin saya tidak mencintai Yesus Kristus, anak Allah, Dia mati untuk aku. Rela. Yesus sendiri berkata, bukan mereka yang mencabut nyawaku, tapi aku yang menyerahkan nyawaku. Lihat, kuasa kegelapan sudah mulai berkuasa, tapi mereka tidak berkuasa sama sekali atasku. Di Getsemani Dia berkata begitu. Tapi supaya terjadi kehendak Bapa, lalu Dia menoleh ke Yudas, do it, lakukan apa yang hendak kau lakukan. Yesus menyerahkan nyawanya, 500 orang didatang di Getsemani mau tangkap Dia aja, gak ada satupun berani. Bawa pentung segala, sok-sokan, bawa pedang. Yesus berkata, lu cari siapa? Lu orang. Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, I am. Bahasa Indonesianya akulah Dia. Kata I am di situ adalah I am God. Akulah. Gak ada orang Yahudi berani berkata I am, itu gak ada. Kadang-kadang aneh sih, bangsawan-bangsawan berkata, kalau mereka menyebut dirinya sendiri, oke, aku mau makan, oh we would like to eat. Padahal dia referensi ke diri sendiri, tapi karena dia bangsawan, dia selalu berkata kami. Yesus berkata I am. Bahasa Indonesia, apa bedanya? Bahasa Yahudi, Ibrani, dia berkata I am itu I am Yahweh. I am your creator. I am akulah. 500 orang langsung rebah ke tanah. Boom! Pentung dan pedangnya semua melayang. Kenapa kita susah-susah sekarang percaya di gereja karismatik ada orang kalau dijamah Tuhan sampai rebah ke tanah. Mereka semua rebah. Boom! Jatuh. Tapi tidak terluka. Yang terluka hanya satu yang dipotong telinganya, ciak kuping oleh Petrus itu. Yang Tuhan Yesus sembuhkan setelahnya. Dia berkata, aku akan pergi kepadamu dengan satu syarat. Lepaskan murid-muridku. Supaya engkau pukul hanyalah gembala. Terserak-seraklah dombanya. How could I not love the Son of God? He gave His life for me. Bagaimana mungkin saya tidak mencintai anak Allah, Yesus Kristus. Dia menyerahkan hidupnya. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu sekolah minggu. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bagaimana mungkin saya gak mencintai Tuhan Yesus? Ayat itu ada kelanjutannya sih. Bukan hanya Yesus hidup dalamku, tapi hidup yang kuhidupi sekarang ini, kuhidupi di dalam Dia yang mengasihi aku. Dan yang telah memberikan nyawanya untuk aku. Isn't that beautiful? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Dia hidup dalamku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini, kuhidupi dengan iman dalam anak Allah yang mengasihi saya. Ada orang tanya sama saya, soalnya dulu waktu saya di sekolah seminari ketemunya orang aneh-aneh sih. Siapa bilang kalau sekolah teologi Anda pasti dipakai Tuhan? Gak tentu. Yang Tuhan pakai hanyalah orang yang mau. Teman-teman saya beberapa itu nyeleneh-nyeleneh malahan. Tanya sama saya, kalau kamu suruh milih antara 3, lu pilih yang mana? Bapak, Putra, atau Roh Kudus? Ngawur lu. How can I not love the Son of God? Yang jalani mati sungguh di Kalvari itu bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus, tapi Allah Anak, Allah Putra. He was hung on the cross. It was actually Him. Yang dipaku di kayu salib sebenarnya Dia. Bukan yang lainnya. Bagaimana orang bisa tega hari ini berkata yang disalibkan itu bukan Yesus tapi tokoh yang lain atau siapa? Dusta besar seperti orang Farisi ahli Taurat. Mereka mencuri mayat. Yesus jelas-jelas bangkit kok. Ada orang tanya sama saya, lu kok tahu bangkit? Apakah ada bukti arkeologinya? Tahun 1992 September di sebuah gereja Indonesia di Kanada. I saw Him. Kamu halusinasi, wong saya gak percaya kok. Saya gak percaya yang gituan kok. Makanya gak bisa menjelaskan Yesus hanya dengan perdebatan. Orang punya versi dustanya sendiri. Saya ngalami. Makanya di sini semua kumpul kenapa? Karena kalian dikasih duit datang ke gereja. Kenapa di sini sekarang kumpul untuk menyembah? Karena kalian ditipu oleh sang pengkhotbah? Enggak kan? Kalian alami kan? Coba saya tanya, siapa di sini lahir baru? Karena ketemu dengan Yesus hati ke hati, karena Dia dijamah oleh Tuhan. Angkat tangan dengan bangga. You see, berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang jelas-jelas telah bangkit. Terus, lalu Allah Roh Kudus.
Teman saya tanya, bagaimana dengan Allah Roh Kudus? How can I not love him? He's in my room. Oh my. Waktu saya di kamar mandi sendiri, he's there with me. Yesus itu kepala gereja, betul? Dia Tuhan atas gereja, the Lord of the church is Christ. Makanya Alkitab mengatakan bahwa kepala gereja adalah Kristus. Makanya kita semua ini disebut tubuh Kristus. Saking hebatnya kepala itu, begitu luar biasa, dia bagi jadi 5 jawatan untuk menjalankan pemerintahannya. Ada rasul, nabi, ada gembala, penginjil, ada guru. Ada berkat korporat. Gak ada satupun seorang hamba Tuhan yang lengkap dalam dirinya. Termasuk saya. We need each other. Only Christ is complete. Yesus adalah Tuhan atas gereja. Makanya disebut, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, kasihlah suamimu seperti jemaat mengasihi Kristus. Sebab kepala istri adalah suami, kepala suami adalah Kristus. Yang kumaksudkan dalam pernikahan adalah rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan gerejanya. Jesus is the Lord of the church. Yesus adalah Tuhan atas gereja. Kepalanya gereja. Tapi Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja. Gak percaya, tanya Anania Safira. Dia berani coba-coba tipu soal persembahan. Mati gosong berdiri. Because somebody is in the house. Ada seorang pribadi ada di dalam ruangan. Ada di dalam gereja. In that church was the Holy Spirit God. Jesus is the head of the church. The Lord of the church. But the Holy Spirit is the Lord in the church. Yang disalibkan di atas itu, di Kalvari, adalah anak Allah yang membawa salib dan kuasa salibnya. Salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yesus mati itu 2000 tahun yang lalu. Kenapa saya baru 1992 kenal Yesus? Memang Yesus Kristus anak Allah yang digantung di salib itu. Tapi yang membawa kuasa salib itu kepada Philip Mantova di Kanada setelah 2000 tahun kemudian adalah the Holy Spirit God. Karena tugas Allah Roh Kudus yang utama adalah mewahyukan Kristus. Roh Kudus itu bukan untuk membuat orang rebah, bahkan bukan tujuan utamanya membuat kita berbahasa lidah. Tetapi untuk membuat kita kenal Yesus. Bukan hanya kenal Yesus saat kita perdana atau pertama kali menerimanya. Tapi sesudah itu tiap hari untuk lebih mengenalnya secara pribadi. Dan untuk mengenali kehendaknya atas hidup kita yang sempurna. Kehendak yang sempurna atas hidup kita. Dan untuk mengenal dan memahami firman-Nya. Saya bilang sama teman saya, how could I not love the Holy Spirit God? Bagaimana mungkin saya tidak mencintai Allah Roh Kudus, Dia yang ada sama saya kemana-mana. Saya ke ujung dunia, Dia ada di sana. Saya berada di pucuk langit, Dia di situ, di lembah tercuram. Di tempat yang bersih, di tempat yang kotor, tempat yang lembab, tempat yang gelap. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, tinggal di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Holy Spirit God, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dia satu-satunya Allah
Yang digambarkan bersayap bahkan bukan malaikatnya. Dia bukan burung merpati, so you know. Dia turun seperti burung merpati. Siapa yang bilang Roh Kudus itu burung merpati, dia bukan hewan. Seolah-olah ada sayapnya, dia selalu menyertai kita. Teman saya berkata, kalau nggak salah, saya rasakan kamu paling cinta sama Allah Roh Kudus deh. Dibandingkan kamu mengasihi anak Allah dan Bapa di sorga. Saya bilang, ngawur. Sama teman saya bilang begini, itu bukan orang Indonesia. How can I know the Holy Spirit? Bagaimana mungkin saya bisa tahu siapa itu Roh Kudus? Kalau bukan karena Injil diberitakan dulu kepadaku. Ketika aku percaya Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Setelah saya terima berita ini, Dia berikan, then I know for sure, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Setelah kenal Yesus, tambah kenal tambah cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Saya bersekutu, ingin bersekutu dengan Dia. Lama-lama ingin bersekutu dengan Dia. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, berarti kamu lebih cinta Yesus dari Roh Kudus. Saya bilang sama teman saya, bagaimana saya bisa kenal Yesus kalau bukan Roh Kudus yang mewahyukan siapa Yesus kepadaku? Sekalipun saya nggak tahu itu Roh Kudus, sebab Dia tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya, tapi apa yang Dia terima daripada aku, kata Yesus di Yohanes 16. Itu yang diberitakan kepadamu. Dia akan menuntunmu ke dalam segala kebenaran, mengingatkanmu atas setiap pengajaran dan perkataanku. Dia akan memuliakan aku. That day di Kanada 1992, it was the Holy Spirit that revealed Jesus to me. Itu Roh Kudus yang mewahyukan Yesus kepadaku. Langsung teman saya berkata, I give up. I give up. Dia bilang, I cannot compare. Saya tidak bisa membandingkan Allah Bapa Putra dengan Roh Kudus. Saya bilang, exactly. They are one. You can compare God with God. God is one. Kamu tidak bisa membandingkan Allah dengan Allah. Allah adalah satu, Allah adalah Esa. Lalu saya beritahu sama teman saya itu, love the Lord thy God with all your heart. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Singkat cerita, orang itu saya ajak berlutut di ruang doa yang lembab dingin itu, menangis-nangis di jamah Roh Kudus. Penjelasan yang maksimal saya bisa berikan tentang Allah Tritunggalin barusan Anda dengarkan. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Saya harap Army of God akan menjadi umat yang mengenal Allahnya. So you'll be confused no more. Tidak akan bingung, tidak akan terpancing masuk perdebatan, tapi berlomba-lomba dalam pengenalan. Paulus itu cinta sama Roh Kudus. Coba lihat ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Paulus ketemu sama orang-orang di Efesus. Apolos hamba Tuhan lain masih di Korintus. Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah. Betapa indahnya ya. Dapatkah Anda menyaksikan? Bisakah Anda melihat Roh Kudus itu mengalir melalui berbagai macam ministry dalam tubuh Kristus? It's all Him. Bukan Paulus. Bukan Paulus. Bukan Apolos. Semua itu Roh Kudus. And it's all about Jesus Christ. Semua tentang Yesus Kristus. Ada yang nyanyi. Semua nyanyi untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ada yang khotbah, berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Tapi yang bekerja melalui sang pengkhotbah itu Roh Kudus untuk mencelikkan mata. Tapi yang membawa hadirat Allah, yang membuat hati setiap orang menyembah melalui WL, tim pujian penyembahan adalah Roh Kudus semuanya. Look at that. Yang gak kelihatan
Kelihatan seringkali diabaikan. Kita lebih perhatikan performa. Kita lebih mikir orang lain mikir apa. Tetapi orang yang mengenal Allahnya tidak akan memperhatikan hanya yang kelihatan. Makanya kerohanian itu lebih penting daripada program. Hari ini Tuhan panggil kita semuanya untuk mendekat kepada Allah dengan segenap hati. Bukan sekedar menjalankan ministry. Waktu kita sebagai seorang ketua kelompok sel, CGL, Connect Group Leader di sini ceritanya. Waktu kita melayani, it's not about you, you see, it's about Jesus. And it's about that person you're ministering to. Bukan tentang dirimu, tapi tentang orang itu yang kau layani. Dan terutama tentang Yesus Kristus dalam diri semua orang. Dan ketika engkau melayaninya, jangan sampai kita tuh ragu, aduh bisa nggak apa. Itu bukan tentang dirimu, Roh Kudus yang bekerja melaluimu, bukan gagah perkasamu. Kalau kita bisa melihat ini, kita akan sampai ke maturity. Kita akan sampai kepada pengurapan yang besar. Jadi kalau kita melayani seperti saya berkhotbah begini, it's always about Christ. Jesus be the center of my life. Semua tentang Yesus. Dan belajar untuk paham bahwa Roh Kuduslah yang bekerja melaluimu. Bukan performaku. Makanya sebelum saya khotbah atau melakukan pelayanan apa-apa, saya persiapan. Yang saya siapkan bukan materinya. Materi iya bagi orang-orang yang belum punya jam terbang. Tapi lebih dari materi yang saya siapkan hati. Supaya ketika saya melayani, saya tidak aware about me. Saya nggak terlalu conscious atau menyadari diri sendiri, tapi menyadari hadiratnya. Apapun yang kau lakukan, Yesuslah yang kau pikirkan. Apapun yang Anda kerjakan, biarkan Roh Kudus yang mengerjakannya melaluimu. Paulus masih ada Apolos di Korintus, Paulus sudah di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dia ketemu 12 orang. Dia tanya, yang dia pertama tanya bukan, hey guys, kalian sudah percaya Yesus atau belum? Ya. Yang dia tanya pertama adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Paulus tidak tanya, apakah mereka percaya? Paulus tanya, apakah mereka sudah menerima ketika mereka percaya? Coba saya ajak mikir sedikit. Ternyata Paulus ini mengukur percaya seseorang kepada Tuhan berdasarkan kedalaman hubungan orang itu dengan Roh Kudus. Paulus bukanlah orang yang gampang tercengang dengan status. Harusnya pertanyaan pertama adalah, hei kamu sudah mengaku terima Yesus? Paulus tanyanya malahan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus kalau kamu ngaku percaya Yesus? Jadi Paulus bukan tanya sama dia kepercayaannya. Paulus ukur hubungannya dengan Roh Allah. Have you received the Holy Spirit? Saya kalau ketemu sama orang Kristen contohnya, saya nggak tanya teologi doktrinnya. Saya langsung bisa menebak dengan sangat mudah orang itu berada di posisi mana dalam hubungannya dengan Roh Allah. Ada orang yang Kristen, tapi teman saya nih ceritanya di Amerika. Dia mengakunya percaya Tuhan. Saya nggak gampang untuk diyakinkan bahwa orang itu sungguh-sungguh percaya Tuhan. Setiap kalimat tut mesti muncul kalimat, ada kata tut di baliknya. Saya bilang, are you sure? Kalau saya tanya sama dia, dia pasti menjawab sesuai dengan ekspektasi. Kamu percaya Yesus? Of course. Siapa Yesus? Tuhanku dan Juru Selamatku. Lah kamu kok menista Roh Kudus loh? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, kalau pikiranmu adalah bukan, kalau kamu fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, bukan hanya apa yang kelihatan. Masa kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, kau paksakan untuk turut sumpah serapah lewat mulutmu? Bukankah dia dan kau menjadi satu? Bukankah tubuhmu adalah bait suci? Kenapa setiap kalimat mesti ada kebun binatangnya minimal? Kebun binatang masih enak didengar. Di mulutnya keluar kalimat-kalimat yang syarat seksualita juga. Hujatan-hujatan.
Bahkan dikit-dikit keluar Jesusnya di lidah bibirnya. Come on lah, saya bilang. Saya nggak tanya kamu percaya Tuhan, saya tahu kamu percaya Tuhan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? So kalau kamu sudah menerima Roh Kudus nggak akan biarkan kamu tidur nyenyak setelah ngomong Jesus untuk sumpah serapah. Nggak mungkin. You can't convince me you are a Christian because what I want to see is spirituality. Kamu tidak bisa meyakinkan aku bahwa kamu orang Kristen, bukan saya menghakimi ini. Karena kita patut untuk menilai pohon dari buahnya, jangankan orang lain, diri sendiri. Cara berpikirnya saya ajak untuk berubah paradigma. Apa itu kekristenan? Saya coba redefinisikan. Apakah kamu menerima Roh Kudus? You can't convince me you are a Christian. Karena yang kucari bukanlah religiosity atau roh agamawi. Yang kucari adalah kerohanian. Dan kerohanian bunyinya tidak begini. Aku percaya Yesus ngomong sedikit kesandung Jesus Christ. Karena Roh Kudus tidak akan menghujat Yesus. Kalau dia satu mulut, satu lidah, bibir, satu badan dengan dirimu, kau tidak akan paksa dia untuk menyaksikan pornografi bersama denganmu. Gak percaya? Coba nonton porno. Ajak papa dan mama yang gak setuju Anda begitu, nonton bersama denganmu. Gak nyaman kan? Kalau ada Roh Kudus kok bisa nyaman nonton gitu? Wong dia tinggal di dalam dirimu, matamu itu jendela tubuh. Jikalau terangmu itu gelap, betapa gelap tubuhmu. Saya sebagai hamba Tuhan melayani orang kelepasan itu banyak sekali. Dan orang-orang yang pernah melayani dengan saya pernah berkata, Ko Philip ini pasti punya karunia membeda-bedakan roh alias kepekaan. Mungkin iya, discernment itu ada. Mau gak mau kalau kita melayani orang-orang yang kesurupan. Kalau kita gak dilengkapi gitu, wah kita bisa salah langkah. Ya, sekali saya berdoa untuk satu orang lalu dia cuma diam, liatin saya. Pernah sekali saya berdoa lalu saya lihat di matanya. Tapi saya gak tahu apakah saya sendiri yang melihatnya, orang lain melihat juga gak. Itu matanya itu seperti ada yang ngintip gitu. Saya gak bisa jelaskan. Itu firasat, itu intuisi, itu insting yang keluar dari karunia membeda-bedakan roh. Itu gak ada teorinya, Anda gak bisa belajar les-lesan. Itu orang itu liatin saya, untuk konseling ada yang konseling biasa, konseling yang hanya memberi nasihat. Tapi ada kadang-kadang kita bisa merasakan ini lebih dari sekedar konseling. Harus ada konfrontasi, bukan cari-cari manifestasi. Tapi kadang-kadang saya tahu solusinya bukan terletak pada teori, tapi peperangan rohani. Orang ini dibelenggu dan dia harus dilepaskan. Saya ngomong seorang gitu ya, ngomong-ngomong sama dia, tiba-tiba matanya itu seperti ada mata lain melihat di dalam tubuhnya. Matanya dia terbuka lihat saya, biasa normal aja. Saya tanya sama rekan-rekan pelayanan, kamu juga rasa yang sama nggak? Kamu lihat nggak di mata itu ada yang ngintip-ngintip lihat saya? Gitu. Tapi matanya sih nggak ada anehnya. Teman-teman saya pada berkata, enggak tuh. Apakah saya yang aneh atau enggak? Tapi buktinya ketika saya tengking, dalam nama Yesus, langsung dia kesurupan. Seperti hamba perempuan yang punya karunia nujum itu. Yang berkata, inilah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus menoleh setelah berapa hari gak nyaman. Keluar dari orang itu gara-gara itu Paulus di penjara di Filipi. Dia bisa merasakan this is demonic. Saya bisa lihat matanya itu seperti ada yang ngeliatin saya. Seperti ada yang lewat. Setan bisa ngintip lewat matamu. Kalau Anda kesurupan. Bukankah kalau orang dipenuhi Roh Kudus, matanya apa yang dia lihat itu Roh Kudus lihat? Kok bisa lihat yang Roh Kudus tidak mau lihat? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Atau percayanya hanyalah teori belaka? Yang Tuhan cari itu kerajaan Allah, bukan agama. Yang Tuhan mau dirikan itu kerajaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Jadi yang Tuhan cari adalah kerohanian, bukan agamawi. Have you received the Holy Spirit? Paulus lihat mereka. Gak yakin aku kalau mereka ini orang Kristen sejati. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Saya ngomong sama teman saya, sorry my brother. I don't think you're a Christian. Don't be judgmental. Jangan mengungkap. If I were you, I would judge myself too. Saya bilang saya akan nilai diri sendiri. Kok bisa ya? Saya mau belajar nih, saya agak sedikit kagum. Saya mau buat riset kalau perlu bikin paper tentang you. Ya apa caranya? Ajari saya, ini seni yang saya tidak pernah kuasai. Kalau saya jadi kamu gitu, saya tidurnya nggak lelap. Ngomong dikit ada gitu, pasti nggak lelap. Lalu masih bisa ngaku, this me. Dari dulu aku memang begitu. Dari sononya demikian. Sononya itu dari Adam dan Hawa atau dari Kalvari. You pilih. Tidak ada yang namanya I'm just being me. Tidak ada orang yang berkata I'm being myself. With self.
Diri sendiri yang mana? Diri sendiri yang Adam dan Hawa Taman Eden yang jatuh itu, atau dari Kalvari Golgota? You choose. Dia belum milih. Obviously saya tanya sama dia. Ya apa caranya itu? Gimana caranya? Kamu bisa ngomong semua itu dan berkata, I'm a Christian. Gimana caranya? Saya mau tahu, ini bukan sarkas nih. Saya tanya sama dia sungguhan. Apa saya ini ketinggalan sesuatu? Kalau saya jadi kamu, saya lakukan ini, bukan sok suci nih. Aku sudah dikejar sama Roh Kudus dalam mimpi. Udah dibangunin pukul 3 bangun, disetrap segala. Kok bisa ya? Apa saya ini nuraninya terlalu lemah? Atau kamu yang terlalu bebal? Siapa yang salah? Kamu atau aku? Setelah saya pikir-pikir lagi, saya tidak lagi ragu bahwa Roh Kuduslah di dalam diriku yang tidak mau saya ngomong kalimat-kalimat itu. Sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Dia kekang dalam dagingku. Pernah sekali saya canda-canda, ya kan? Bercanda aja sih sama satu orang hamba Tuhan, teman sih, tapi dia lebih tua. Saya candanya agak keterlaluan, itu saja saya sampai kegigit lidah saya. Roh Kudus jangan gini dong sama aku, saya bilang begitu. Kenapa orang lain Tuhan biarkan, kenapa aku terus dikejar, kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu Tuhan. Ayat ini kembali lagi. Lihat cara Paulus melihat Roh Kudus dalam diri orang percaya terhadap masuk dalam dirinya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Takarannya beda. Kalau kita kan yang penting percaya. Siapa sih mau percaya Yesus? Angkat tangan. Oke, kita doa pertobatan. Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bye-bye. Oh, I'm a Christian. No, yang Tuhan cari kerohanian. Bukan shallow atau dangkal. It's a real encounter. It's a real change of life. Saya berdoa, army of God akan dipenuhi dengan the Holy Spirit. Lebih dari sebelumnya. Sehingga nanti orang-orang yang bergabung, mereka bukan masuk ke gereja tapi masuk Kristus. Bukan masuk Kristen tapi masuk Kristus. Mereka bukan masuk ke dalam gereja saja tapi masuk ke dalam kerajaan sorga Allah. Makanya itu di zaman perjanjian baru, gereja mula-mula, mereka semua disegani, semua orang takut sama mereka. Coba baca ayatnya. Tapi anehnya, kontras sekali, kok kontradiksi. Satu sisi mereka dikatakan orang-orang segan. Tapi di ayat berikutnya dikatakan, tapi Tuhan menambahkan kepada mereka jumlah orang-orang yang bertobat. A healthy church. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Nggak bisa nggak. Orang datang 1 minggu, dia masih bisa seperti diri sendiri. Aku masih seperti dahulu, bisa. Setelah satu bulan, kalau masih seperti dahulu, either antara orang itu yang salah atau gereja itu yang salah. Smith Wigglesworth, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjunjung tinggi hubungannya dengan Roh Kudus, bukan berarti orang sok suci. Orang-orang seperti kita ini nggak tentu kita lebih hebat dari orang lain. Orang-orang seperti kita ini bukan berarti kita ini lebih. Roh Kudus itu kalau mendidik kita dengan keras pun, tujuannya adalah menginsafkan kita akan dosa dan kebenaran. Tujuannya adalah mendekatkan kita pada Tuhan, bukan mengambil kemerdekaan. Roh Kudus kalau benar-benar kencengin seseorang, itu karena dia cinta. Kalau dia kerjakan kekudusan, itu karena buah. Itu karena pemakaian Allah seperti kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Tujuan akhir daripada menjaga hormon, bahkan bagi anak muda, adalah menjaga urapan. Smith Wigglesworth berkata gini, kalau seseorang bertemu dengan saya satu hari ini, 5 menit orang itu tidak berubah. Either antara saya something wrong with me atau something wrong with that person. A healthy church, gereja yang sehat. Kalau ada Roh Kudus di dalamnya, Anania Safira akan bertobat atau mati. Gak ada jalan tengah. Jangan-jangan ada gereja yang terlalu friendly dengan semua orang. Jangan-jangan setan pun kerasan beribadah di gereja itu. The Holy Spirit is not for playing. Roh Kudus bukan berarti serius melulu lalu selalu tuduh-tuduh. Enggak loh ya. Banyak enaknya sih. Ikut Roh Kudus itu sungguh-sungguh luar biasa. Memang ada harga yang dibayar. Emangnya ada yang nggak perlu bayar harga? Dosa itu bayar harga. Nikmat di depan, susah kemudian. Kalau sama Roh Kudus, dididik dulu di depan, nikmat selanjutnya. Karena ada pemakaian. Saya sampai ayat 2 aja saya ajarkan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Ini tercengang, kita baca ayat ini berkali-kali mungkin kita nggak ngerti. Tapi saya bisa nangkap dan operasi hubungan Paulus. Saya bisa melihat tembus Paulus Rasul ini gimana melihat kekristenan. I try to pick through his eyes. Saya tidak tinggal di dalam Paulus, saya tinggal dalam Yesus. Yesus di dalam diriku. Tetapi melalui cerita ini, karena Yesus ada dalam diri Paulus, saya mencoba mengerti hamba Tuhan ini cara memandang kerohanian itu seperti apa. Makanya sapu tangannya diurapi. Karena yang dicari oleh orang ini adalah esensi, bukan sensasi kekristenan, substance atau isi kontennya. Dia berkata, are you spiritual? Dia tidak berkata, are you religious? Kalau religious banyak banget, itu ahli Farisi, orang ahli Taurat, orang Farisi itu semua religius. Paulus tanya, are you spiritual? Are you spiritually alive? Apakah kamu hidup? Apakah rohmu hidup? Apakah di dalam rohmu tinggal Roh Kudus? My very best friend. What an amazing. Waktu saya baca ayat 2 ini saya tercengang. Wow. Saya telah menemukan sebuah kekaguman baru terhadap hamba Tuhan ini. He's the real deal. Saya mikir-mikir tadi di ibadah kedua, ya sebelum ini. Tak sampein enggak ya? Terlalu dalam, terlalu keras, terlalu ini enggak ya? Oh enggak. Hari ini kita merayakan 11 tahun Army of God. Army do push-ups, you see. I think I must give you word that makes you strong. Jadi saya mau ajak Anda semuanya. Simple, bukan poin 1, 2, 3. Saya nggak mungkin bisa selesaikan, waktuku sudah habis. Kalau saya lanjutkan aja Anda akan melihat. Saya tambah satu lagi aja. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka. Ketika Paulus dengarkan bahwa kami belum juga mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini adalah murid Yohanes Pembaptis by the way. Ya, baptisan pertobatan di sini jangan sampai kita bingung ya. Ini baptisan kayak gini sudah nggak ada lagi di Perjanjian Baru. Sejak zaman Yesus udah nggak ada lagi. Ini baptisan. Ini bukan baptisan yang kita kenal, baptisan pertobatan dalam Tuhan. Yang disebut baptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk orang yang telah bertobat. Ini bukan bertobat karena Injil, bertobat kepada Tuhan Yesus, bertobat dalam nama Tuhan. Bukan. Ini pertobatan, baptisan pertobatan ini agak tricky kata pertobatan. Ini bukan repentance as we know it. Bukan pertobatan seperti yang kita kenal. Kata pertobatan di sini adalah orang begini loh. Ini orang-orang yang rindu jadi orang baik. Mereka adalah tipe orang-orang yang cuci tangan, cuci kaki sebelum kebaktian. Bukan karena higienis, bukan demi supaya nggak kena virus corona, tapi mereka menganggap bahwa cuci tangan, cuci kaki itu bisa membuat hati mereka setengah bersih, paling tidak jadi orang baik dulu. Ya, jadi ini nggak akan pernah terjadi lagi. Kok conversation atau dialog seperti ini antara Paulus dengan orang Efesus nggak akan pernah terjadi lagi. Ini beda konteksnya. Yohanes Pembaptis adalah masa transit yang tidak akan pernah terulang. Jadi Paulus itu tanya sama mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Karena mereka belum kenal Yesus. Kok bisa belum kenal Yesus? Mereka murid Yohanes Pembaptis kok. Nah mereka itu mungkin datang ke Yohanes Pembaptis pada waktu dia masih membaptis. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis terkejut. Itulah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Lalu setelah Yesus keluar dari air, turunlah merpati. Roh Kudus seperti burung merpati, lalu koyaklah langit, lalu ada suara audible berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Setelah debat dulu, karena Yohanes menolak untuk membaptis Yesus, Yesus berkata harus, supaya genap kehendak Bapakku. Ini sebelum semuanya itu, sudah ada orang-orang dibaptis, entah berapa ribu. Nah mungkin mereka di kloter itu. Waktu mereka masuk ke sungai Yordan, lalu mereka pulang lagi ke Efesus. Efesus itu di Turki. Yohanes Pembaptisnya di sungai Yordan di Israel. Jadi mereka sudah pergi ke luar negeri, lalu Yesus datang. Jadi mereka nggak tahu Yesus itu siapa. Tapi mereka sudah diketuk lewat firmannya Yohanes Pembaptis. Suara yang berseru-seru di padang gurun itu, ratakan tanah, ratakan lembah, tutup lembah, ratakan gunung. Mereka mau jadi orang baik. Jadi paham ya, orang-orang ini belum kenal Yesus. Belum kenal Yesus. Paulus tidak peduli dengan kebaikan hati mereka. Dia tanya, is your spirit alive? Lalu ketika mereka berkata, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kelihatan dia tersentak kalau Anda baca, belum. Ini jawabannya, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, kata kalau begitu itu kayak, loh kok belum ya? Seperti hatinya Paulus itu crush. Seperti crush. Dia berkata,
Loh kok hati kalian masih kosong, belum terisi. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Kata kalau begitu itu kayak seperti, loh kok kalian begitu? Loh kok? Paulus rasa iba, makanya gak heran, langsung diserbu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Paulus tumpang tangan, mereka berbahasa roh, langsung bernubuat. Paulus lagi cerita-cerita tentang Yesus sama mereka, karena dikatakan di sini bahwa pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Di situ Paulus ceritakan ABC-nya Injil. Dia cerita Yesus siapa. Waktu Paulus cerita itu, di mana Roh Kudus? Bisa kerasa nggak dia sedang bekerja di hati 12 orang itu? Saya bisa lihat kemitraan Paulus. Dia ngomong apa aja Roh Kudus itu turut bekerja. Ini orang, dia ngomong apa? Dia cerita tentang Yesus. Lebih susah loh nginjili orang baik daripada orang jahat. Waktu dia cerita tentang Yesus, itu Roh Kudus kerja. 12 orang itu mudah menerima. Saking cepatnya kalau Roh Kudus bekerja, mereka langsung memberi diri mereka dibaptis. Dalam nama Tuhan Yesus, ayat 5, lalu ayat 6 langsung berbahasa roh. Ayat demi ayat langsung baptisan Roh Kudus. Cepat sekali, luar biasa. Dari sini saya tahu, Roh Kudus kalau dihargai, dia akan bekerja tanpa rintangan melalui tubuhmu. Roh Kudus kalau dicintai, kalau yang kita cari kerohanian, sungai itu mudah mengalir, memancar sampai kehidupan kekal tanpa halangan. Yang menghalangi manusia untuk tidak dipakai oleh Tuhan, bukanlah karena orang itu kurang dewasa, bukan. Itu sih sambil dewasa. Bukan karena orang itu kurang sempurna. Tapi karena Roh Kudus tidak pernah mereka cintai dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan mempertimbangkan. Apa-apa pikirkan kepentingan orang itu. Apa-apa kita akan memperhatikan perasaannya. Roh Kudus itu ingin dimanja. Manjain Roh Kudus itu dengan cara mentaati firman-Nya. Bersekutu dengan Dia dan hargai yang Dia hargai. Saya ulang lagi, tulis ini sebentar lagi saya selesai. Apa tadi saya lupa? Cara memanjakan Roh Kudus itu gampang. Untuk kita mengasihi Dia. Jadikan Dia your best friend. Bukan hanya pengakuan BFF doang. Kalau kita menjadikan Roh Kudus itu adalah sahabat karib kita, maka kita hargai yang Dia hargai. Kita pasti ingin bersekutu dengan Dia. Memanjakan Roh Kudus itu bisa saja waktu puji-pujian penyembahan kita menangis dengan sentimental sebab emosi perasaan juga dari Tuhan. Tapi lebih dari itu. Kalau minimalisnya memanjakan Roh Kudus itu air mata, cinta, ekspresi. Itu minimalnya. Maksimalnya adalah obedience atau ketaatan. Karena Alkitab berkata, barang siapa mengikuti roh, dia akan mematikan perbuatan dagingnya. Roma 8. Kalau kita mau mencintai Roh Kudus, maka kita akan belajar taat susah apapun. Kalau saya disuruh ngampuni orang itu saya susah. Sebenarnya kalau saya bisa ngampuni orang itu bukan karena saya cinta dia. Tapi karena saya cinta seseorang lebih dari orang itu. Kalau sampai saya benci orang yang melukai saya. Dan saya tidak mau mengampuni dia. Maka saya tidak mencintai dia yang menyuruh saya mengampuni. Paham maksud saya? Jadi kalau saya bisa ngampuni satu orang. Itu bukan karena saya lebih hebat. Karena cinta saya akan dia menghanguskan rasa benci di dalam dadaku. Kalau saya mengampuni seseorang bukan karena saya itu penuh dengan kasih. Tapi karena saya belajar mengasihi. Saya berkata kalau saya sampai benci orang itu berarti aku pisah denganmu. Nggak mau. Mending aku ampuni orang itu 7 kali 70 kali supaya aku jangan berpisah denganmu. Itu cinta. Paham kenapa ketaatan itu susah? Karena kita tidak mengasihi Roh Kudus. Kenapa perbuatan daging itu susah mati? Karena kita tidak cinta Roh Kudus. Andai kata kita mengasihi Roh Kudus sebagai best friend kita, akan terasa lebih mudah. Nggak percaya kalau pemuda jatuh cinta, badai taufan pun diterjang untuk apel ke rumah kekasihnya. If you love the Holy Spirit God, seperti Paulus ketika melihat kekosongan, kehampaan, dia berkata, loh kok dia tertemplak. Rasanya dia seperti, lu kok begini, kenapa kalian hampa? Why haven't you known the Holy Spirit? Pentakosta sudah terjadi berbulan dan bertahun yang lalu. Where were you? Kamu di mana? Paulus kayak rasanya garang marah. Karena dia cinta. Dia mendoakan mereka tanpa pertanyaan. Nanti kalau aku tumpang tangan, kalau tidak keluar bahasa lidahnya kan aku malu. Dia tidak pernah mikir tentang dirinya. Cinta menghanguskan rumahnya. Yaitu menghanguskan hatinya. Jadi kalau dia melayani dan mendoakan.
Dia terburu-buru tergesa-gesa untuk menumpangkan tangan. Itu bukan karena dia mencoba membuktikan kalau saya doa orang itu bisa bahasa lidah. Tapi karena dia begitu rindu orang lain mengenal Roh Kudus yang dia kenal dan hargai. Dia gak peduli hasil akhirnya. Dia tumpang tangan saja. Boom, Roh Kudus bekerja, berbahasa rohlah dan bernubuatlah. Cara pandangmu harus berubah dalam pelayanan, dalam kehidupan. It is love to the Holy Spirit that God has given you. Kasih kepada Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepadamu dengan cemburu. Amin. Amin. Itu dia. 3 hal bagaimana caranya mengasihi Roh Kudus. 1, dengan menghargai yang dia hargai.